Keberagaman budaya bangsaku. Teman-teman tahu apa itu keberagaman? Atau teman-teman pernah mendengar arti dari keberagaman? Ayo kita kaji lebih dalam tentang keberagaman. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap antum selalu menjaga kesehatan ya. Apalagi di situasi sekarang ini. Ustazah doakan semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin. Dan buat teman-teman yang kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan. Semangat! Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Semuanya sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hari ini bersama Ustazah Sofi kita akan belajar keberagaman Indonesia. Indonesia adalah negara dengan sejuta keberagaman. Keberagaman yang ada telah menjadi simbol persatuan dan dikemas dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman bisa kita lihat dari banyaknya perbedaan di berbagai aspek, seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, adat istiadat, tarian, alat musik, makanan, dan ekonomi. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap masih dalam satu wadah negara Republik Indonesia atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia memiliki keragaman suku bangsa. Contoh suku bangsa yang ada di Indonesia: yang pertama, Pulau Sumatera. Ada suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Aceh. Yang kedua, Pulau Jawa dan Bali. Ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Bali. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Ada suku Dayak, suku Banjar, dan suku Melayu. 4. Sulawesi. Ada suku Bugis, suku Minahasa, dan suku Buol. 5. Kepulauan Nusa Tenggara. Ada suku Sasak, suku Sumba, dan suku Dawan. Yang keenam, Kepulauan Maluku dan Papua. Ada suku Tobelo, suku Dani, dan suku Asmat. Di Indonesia, pemerintah secara resmi hanya mengakui 6 agama. Pertama, Islam. Kitab sucinya Al-Quran, tempat ibadahnya masjid, jumlah penganutnya sekitar 87,2%, hari besar keagamaannya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Yang kedua, Kristen Protestan. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, jumlah penganutnya ada 6,9%, hari besar keagamaannya Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang ketiga, ada Kristen Katolik. Kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, jumlah penganutnya 2,9%, hari besar keagamaannya Hari Natal, Hari Jumat Agung, Hari Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Yang keempat, Hindu. Kitab sucinya Weda, tempat ibadahnya Pura, jumlah penganutnya sekitar 1,7%, hari besar keagamaannya Hari Nyepi, Hari Saraswati, dan Hari Pagerwesi. Yang kelima, ada Buddha. Kitab sucinya Tripitaka, tempat ibadahnya Vihara, jumlah penganutnya sekitar 0,7%, hari besar keagamaannya Hari Waisak, Hari Asada, dan Hari Katina.
Yang terakhir atau yang keenam ada agama Konghucu. Kitab sucinya si Suwuching, tempat ibadahnya kelenteng, jumlah penganutnya 0,05%, hari besar keagamaannya tahun baru Imlek dan Cap Gomeh. Nah, keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib kita syukuri. Nah, sekarang Ustazah Sofi mau ajak antum jalan-jalan nih. Kita jalan-jalan virtual ya, sambil mengenal beberapa keberagaman budaya, suku, serta agama yang ada di Indonesia. Yuk! Teman-teman, sebelum kita jalan-jalan jauh nih, kita lihat dulu yuk keberagaman budaya yang ada di kota kita sendiri, yaitu Kepulauan Riau. Kepulauan Riau adalah salah satu provinsi yang ada di Sumatera. Ibu kota provinsi Kepulauan Riau adalah Tanjung Pinang. Banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dari Provinsi Kepulauan Riau. Salah satunya adalah gonggong, yang menjadi salah satu makanan khas Kepulauan Riau. Kepulauan Riau juga memiliki jembatan Barelang yang menjadi ikon kota Batam. Sekilas jembatan ini mirip Golden Gate yang ada di San Francisco, California. Teman-teman, Kepulauan Riau juga memiliki banyak tarian tradisional. Salah satu yang paling terkenal adalah Tari Zapin. Dan hal unik lainnya dari Kepulauan Riau adalah permainan tradisional bernama Perahujong. Bahkan permainan ini sudah dijadikan perlombaan loh. Mayoritas penduduk Kepulauan Riau adalah suku Melayu. Nah, sekarang yuk kita mengenal pakaian adat Kepulauan Riau. Pakaian adat untuk laki-laki bernama teluk belanga, dan pakaian adat untuk perempuan disebut kebaya labuh. Dan rumah adat Kepulauan Riau bernama rumah belabubong atau rumah rabong. Rumah adat ini bentuknya hampir sama dengan rumah panggung. Dan beberapa lagu daerahnya yang terkenal adalah Pulau Bintan, Pak Ngabale, Hang Tua, dan masih banyak lagi. Menarik kan teman-teman? Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kita ke wilayah Padang. Padang adalah salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera dan sekaligus ibu kota dari Provinsi Sumatera Barat. Ada banyak hal menarik yang bisa kita cari tahu dari Provinsi Sumatera Barat. Salah satunya adalah rendang yang menjadi salah satu makanan khas Sumatera Barat dan sudah terkenal sampai ke luar negeri loh. Wah, keren ya nak! Sumatera Barat juga terkenal dengan banyak tarian tradisional. Salah satunya tari piring. Tarian tradisional ini berasal dari kota Solo. Tak hanya itu, Sumatera Barat juga punya beberapa taman nasional yang menjadi habitat berbagai jenis flora dan fauna, salah satunya harimau Sumatera. Dan yang tak kalah terkenal, Sumatera Barat mempunyai jam gadang. Jam ini berada di pusat kota Bukit Tinggi dan sangat unik karena hanya ada 2 di dunia loh. Masyarakat Sumatera Barat terbagi menjadi beberapa suku, tapi mayoritas penduduk di sana merupakan suku Minangkabau. Nah, sekarang yuk kita lihat pakaian adat khas suku Minang dari Sumatera Barat. Pakaian adat suku Minang ada beberapa jenis, tapi yang paling terkenal adalah pakaian adat yang biasa dipakai pemangku adat yang sering disebut pakaian kebesaran. Pakaian ini terdiri atas celana panjang dan atasan berupa teluk belanga, berbahan dasar kain beludru, halus, dan disertai penutup kepala yang disebut beta. Suku Minang di Sumatera Barat punya rumah adat yang dinamakan Rumah Gadang. Tak hanya itu, Sumatera Barat juga punya beberapa lagu daerah yang terkenal loh, seperti Kampung Nan Jauh di Mato, Paku Gelang, Ayam dan Lapeh, Bareh Solo, dan masih banyak lagi. Lanjut, sekarang kita ke Maluku.
Di Maluku juga banyak hal menarik. Salah satunya pakaian tradisional Maluku yang bernama cele untuk perempuan dan jas bagi laki-laki, dengan warna khasnya merah putih dan motif-motif khusus yang ada di depannya. Kemudian ada juga alat musik tradisionalnya yang bernama tifa. Tifa itu dimainkan dengan cara dipukul, dan juga ada rumah adatnya yang bernama baileo. Sekarang kita ke Toraja, daerah Sulawesi Selatan, dengan rumah adat Toraja yang disebut tongkonan. Dan di Toraja ada upacara khas, upacara pemakaman namanya Rambu Solo. Toraja juga memiliki pakaian tradisional yang bernama poko untuk wanitanya, sedangkan untuk laki-laki namanya sepatalung buku. Dan alat musiknya namanya pak pompang, mirip sekali dengan angklung yang ada di daerah Jawa Barat. Sudah balik lagi kita ke Tanjung Pinang. Gimana? Seru kan jalan-jalan virtualnya? Nah, teman-teman, perlu diingat nih, keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia. Dan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus menjaga kesatuan dan persatuan dalam peradaban. Caranya bagaimana? Dengan cara menghargai budaya lain, tidak hanya menonjolkan budaya kita sendiri, mau mempelajari budaya lain, dan tidak menjelekkan budaya yang lain. Terima kasih teman-teman untuk semangatnya hari ini. Ingat, tetap jaga kesehatan dan tetap jaga semangatnya. Ustazah akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.